Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria? Dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini para imam merayakan pelindungnya, yaitu Santo Yohanes Maria Vianney. Seorang santo yang kalau kita baca kisahnya sangat sederhana. Bukan orang yang cerdas, brilian, istimewa, bukan. Namun seorang imam yang begitu sederhana. Dan mari kita mulai dengan merenungkan sabda Injil suci. Ibu, bapak, saudari saya terkasih, rekan-rekan muda, adik-adik, sabda Tuhan ini sungguh akan meneguhkan kita. Kita semua manusia yang punya kekurangan, punya kelemahan, bahkan sering salah, keliru, dan berdosa. Maka tidak heran ada yang tidak suka. Maka jangan heran, bahkan kita juga mungkin sudah mengalami meragukan kita, bahkan mungkin merendahkan kita, bahkan mungkin maido, bahkan mungkin menyepelekan, bahkan mungkin menghina. Karena kita memang manusia yang biasa, banyak keliru, salah, bahkan sering berdosa. Dan sabda Tuhan ini sungguh akan meneguhkan kita. Di sini disampaikan, dari mana diperolehnya hikmat itu? Tuhan Yesus dipertanyakan. Lalu, bukankah dia itu anak tukang kayu? Direndahkan. Bukankah ibunya bernama Maria? Direndahkan, orang tuanya disebut-sebut. Dan saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas bukan saudara-saudara orang istimewa. Dipertanyakan lagi, dari mana diperolehnya semuanya itu?
mempertanyakan, meragukan. Bahkan lebih ngeri lagi ini. Lalu mereka kecewa dan menolak. Ditolak. Ini gambaran yang sungguh mengerikan. Sebagai manusia direndahkan, dipertanyakan, diragukan, ditolak. Dan itu Tuhan. Dan semoga kita sungguh diperteguh. Seandainya kalau kita diragukan, diremehkan, dihina, lah yo pantes kita itu siapa? Dan kalau kita punya spirit semangat seperti ini, hidup akan ayem, tentrem, mesam-mesem. Nggak khawatir diragukan, nggak apa-apa. Direndahkan, no problem. Ya memang aku ini biasa-biasa saja. Dan mengapa ini sungguh dipakai dalam bacaan Pesta Santo Yohanes Maria Vianney? Mencerminkan sungguh kisah Santo Yohanes Maria Vianney, orang muda dalam keluarga yang sederhana, ketika mau sekolah juga tidak punya banyak biaya. Lalu ketika sungguh mau menjadi imam sekolah imam usia 19 tahun, yang lain lebih muda, dia kesulitan, terlebih ketika memakai pengantar bahasa Latin. Maka untuk dia khusus dengan pengantar bahasa Prancis, diolok-olok. Bahkan ketika mau ujian filsafat dengan petinggi waktu itu, Oskop dan beberapa yang menguji, dia grogi, hilang semua yang ada dalam pikirannya dan tidak bisa menjawab. Lalu pastor yang pernah menerima dia meminta supaya dia dites lagi oleh Vikjen. Puji Tuhan bisa melalui. Lalu ketika ditabiskan sebagai imam keuskupan, ragu. Lalu dia diutus ke tempat yang kecil, Ars, Prancis, sebuah tempat yang kecil. Bahkan di sana orang sedikit sekali beribadah, tidak percaya kepada Tuhan. Banyak hal-hal manusiawi terjadi di sana. Dan Vianney menyerahkan seluruh hidupnya untuk perutusan itu. Dia bertekun melayani, bahkan dikisahkan dia berjam-jam menerima pengakuan dosa untuk orang-orang yang mau bertobat. Tidak hanya seperti di Maria Bunda Allah 2 jam, 3 jam, dia bisa 8 jam, bahkan diceritakan sampai belasan jam sehari memberi pengakuan dosa. Lalu Ars yang kecil, yang sederhana, bahkan mungkin kita membahasakan desa kayak tempat tinggal saya, ini menjadi jantung kasih gereja. Banyak orang yang datang ke Ars ingin menerima pengakuan dosa dari Vianney ini. Dan akhirnya dalam kisahnya, ketika ada seorang yang mau bertobat, dosanya besar, seperti diuji oleh setan. Bahkan sampai di ruangannya terbakar ketika malam atau menjelang ada orang yang mau mengaku dosa, dia disiksa oleh setan.
namun kemudian dia menerima pertobatan seorang yang ingin kembali kepada Tuhan. Sungguh bacaan ini menyelaraskan dengan kisah Santo Yohanes Maria Vianney yang kemudian setelah 44 tahunan dimakamkan, lalu orang berdoa melalui Yohanes Maria Vianney ini, ada yang mengalami mukjizat dan akhirnya dikanonisasi menjadi seorang santo. Manusia biasa yang bersatu bersama Allah, diagem, kalau orang Jawa mengatakan dipakai oleh Tuhan menjadi luar biasa. Bukan karena manusianya, namun karena Allah yang luar biasa. Maka mungkin kita juga mengalami diragukan, diremehkan. Semoga kita bersatu bersama Tuhan, sehingga hidup kita akan damai. Bahkan mungkin dengan kepasrahan dan terarah kepada Allah, kita akan dipakainya bahkan untuk sesuatu yang di luar logika manusia, yang adalah imam sederhana prasojo sekarang menjadi pelindung para imam. Kacamata manusia diubah oleh Tuhan Allah, dan semoga kita tidak takut, khawatir ketika mungkin hidup kita ada yang meragukan, menghina, memfitnah. Kita diminta Tuhan bersatu bersamanya, dan semoga dengan demikian Allah yang akan menunjukkan kuasanya dalam diri kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.